Di balik gemerlap kota New York, ada satu nama yang tak pernah benar-benar terlihat, tapi terasa di setiap sudutnya. Ia bukan presiden, bukan jenderal, namun kekuasaannya mampu mengubah arah sejarah kriminal modern. Seorang pria yang mengubah mafia dari kekacauan brutal menjadi organisasi rapi seperti korporasi. Namanya dibisikkan dengan hormat, sekaligus ketakutan oleh polisi, politikus, dan gangster lain. Inilah kisah Charles Lucky Luciano, arsitek kejahatan modern yang hidupnya penuh misteri dan intrik. Salvatore Lucania lahir pada tahun 1897 di Sisilia, Italia, dalam keluarga sederhana yang hidup di tengah tekanan ekonomi dan kondisi sosial yang keras. Seperti banyak keluarga lain pada masa itu, keluarganya memutuskan untuk bermigrasi ke Amerika Serikat demi mencari kehidupan yang lebih baik. Perjalanan ini membawa mereka ke New York, tepatnya di kawasan Lower East Side, yang dikenal sebagai wilayah padat imigran dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas yang tinggi. Lingkungan ini memainkan peran penting dalam membentuk karakter Luciano sejak usia dini. Di lingkungan itu, kehidupan sehari-hari dipenuhi persaingan dan tekanan. Anak-anak tumbuh dengan cepat karena harus beradaptasi dengan kerasnya realitas jalanan. Luciano tidak bertahan lama dalam pendidikan formal karena ia lebih tertarik pada peluang yang ditawarkan oleh dunia luar sekolah. Ia mulai terlibat dalam aktivitas kecil seperti pemerasan terhadap anak-anak lain dan perlahan membangun reputasi sebagai sosok yang berani dan cerdas. Berbeda dengan banyak anak seusianya, Luciano tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Ia mulai memahami bahwa kekuasaan datang dari kemampuan membaca situasi dan membangun hubungan. Ia berinteraksi dengan berbagai kelompok, tidak terbatas pada komunitas Italia saja. Hal ini memberinya perspektif yang lebih luas dibandingkan gangster lain yang cenderung eksklusif. Pengalaman masa kecil ini menjadi fondasi utama dalam cara berpikirnya. Ia melihat dunia sebagai tempat tanpa aturan yang jelas. Tetapi justru disitulah ia menemukan peluang. Luciano mulai menyadari bahwa siapapun yang mampu mengatur kekacauan akan memiliki kekuasaan yang besar. Pemikiran ini terus berkembang seiring bertambahnya usia. Pada titik ini, Luciano bukan lagi sekedar anak jalanan. Ia mulai bergerak menuju sesuatu yang lebih besar, meskipun dia sendiri mungkin belum sepenuhnya menyadari arah masa depannya. Namun satu hal sudah jelas, ia tidak akan berhenti hanya sebagai pelaku kecil di dunia kriminal. Memasuki masa remaja, ia bertemu dengan berbagai tokoh yang kelak menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Salah satu pertemuan paling berpengaruh adalah dengan Meyer Lansky, seorang individu dengan kemampuan luar biasa dalam hal perhitungan dan keuangan. Hubungan ini menjadi awal dari kemitraan strategis yang akan mengubah dunia bawah. Luciano dan Lansky memiliki pendekatan yang berbeda dari gangster tradisional. Mereka melihat kejahatan bukan hanya sebagai aktivitas ilegal, tetapi sebagai bisnis yang bisa diatur dan dikembangkan. Mereka mulai terlibat dalam perjudian dan penyelundupan, terutama selama era Prohibition di Amerika Serikat. Periode ini membuka peluang besar bagi mereka untuk berkembang dengan cepat. Yang membuat Luciano menonjol adalah kemampuannya menjalin kerjasama lintas etnis. Ia bekerja sama dengan kelompok Yahudi dan Irlandia tanpa memandang latar belakang, sesuatu yang pada saat itu dianggap tidak biasa. Pendekatan ini membuat jaringannya berkembang lebih luas dan lebih kuat dibandingkan pesaingnya. Menurut berbagai sumber sejarah, termasuk catatan dalam buku The Last Testament of Lucky Luciano, pendekatan ini menjadi salah satu faktor utama kesuksesannya. Ia memahami bahwa konflik hanya akan memperlambat pertumbuhan, sementara kerjasama akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Seiring waktu berjalan, Luciano tidak lagi hanya menjalankan operasi kecil. Ia mulai mengambil peran dalam pengambilan keputusan yang lebih besar. Pengaruhnya meningkat, dan ia mulai dikenal sebagai sosok yang memiliki visi jauh ke depan. Namun, dunia yang ia masuki tidak akan membiarkannya naik tanpa perlawanan. Awal 1930-an menjadi periode paling berdarah dalam sejarah mafia di New York. Konflik besar yang dikenal sebagai Perang Castellamarese melibatkan dua kubu utama yang saling berebut dominasi. Luciano berada di tengah konflik ini dan menyaksikan secara langsung dampak kehancuran dari perang tersebut terhadap bisnis dan stabilitas dunia bawah. Perang ini menyebabkan banyak kerugian, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia. Luciano mulai melihat bahwa sistem lama yang berbasis pada kekuasaan absolut dan konflik terus-menerus tidak lagi efektif.
ia mulai memikirkan cara untuk mengakhiri siklus kekerasan tersebut dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih terstruktur. Keputusan paling penting dalam fase ini adalah langkah Luciano untuk berbalik melawan pemimpin lamanya. Ini adalah langkah yang sangat beresiko, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan besar. Dengan strategi yang matang, ia berhasil mengakhiri konflik dan muncul sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh. Menurut arsip FBI, peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah mafia Amerika. Luciano tidak hanya selamat dari perang, tetapi juga mengambil alih kendali dalam proses pergantian kekuasaan. Ia mulai menerapkan ide-ide yang selama ini ia pikirkan. Setelah perang berakhir, Luciano berada dalam posisi yang sangat kuat. Ia memiliki jaringan, pengalaman, dan momentum untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan dari sinilah, konsep mafia modern mulai terbentuk. Setelah mengakhiri konflik besar, Luciano mengambil langkah revolusioner dengan membentuk sebuah dewan yang dikenal sebagai The Commission. Tujuan dari dewan ini adalah untuk menciptakan sistem yang dapat mengatur hubungan antar keluarga mafia dan mencegah konflik besar seperti yang baru saja terjadi. Komisi ini terdiri dari perwakilan berbagai kelompok utama yang bersama-sama mengambil keputusan penting. Wilayah dibagi secara jelas dan setiap konflik diselesaikan melalui mekanisme yang telah disepakati. Pendekatan ini membuat dunia bawah menjadi lebih stabil dan terorganisir. Menurut buku Five Families, karya Selwyn Rapp, sistem ini menjadi fondasi utama mafia modern dan bertahan selama beberapa dekade. Luciano berhasil mengubah cara kerja organisasi kriminal dari sistem individual menjadi sistem kolektif yang lebih efisien. Dengan adanya komisi, keuntungan meningkat dan resiko konflik berkurang. Luciano menunjukkan bahwa bahkan dalam dunia ilegal, struktur organisasi memiliki peran yang sangat penting. Ia tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga perancang sistem. Namun keberhasilan ini juga menarik perhatian aparat hukum. Semakin terorganisir sebuah sistem, semakin mudah bagi pemerintah untuk melihat pola dan menargetkan pemimpinnya. Dan Luciano mulai menjadi fokus utama. Pada pertengahan 1930-an, Jaksa Thomas E. Dewey memulai investigasi besar terhadap Luciano. Ia dituduh mengendalikan jaringan prostitusi yang luas di New York. Kasus ini menjadi salah satu operasi terbesar pemerintah dalam upaya memberantas kejahatan terorganisir. Meskipun bukti langsung tidak selalu kuat, tekanan dari saksi dan media sangat besar. Luciano menghadapi sistem hukum yang dirancang untuk menjatuhkannya. Pada akhirnya, ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara yang panjang. Ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Dari penguasa dunia bawah, ia berubah menjadi narapidana. Namun pengaruhnya tidak sepenuhnya hilang. Jaringannya masih beroperasi di luar penjara. Menurut arsip pengadilan New York, kasus ini menjadi simbol keberhasilan pemerintah dalam melawan mafia. Luciano dijadikan contoh bahwa tidak ada yang kebal hukum. Namun cerita tidak berhenti di sini. Dunia sedang memasuki Perang Dunia Kedua, dan situasi global akan kembali mengubah nasib Luciano. Selama Perang Dunia Kedua, pemerintah Amerika menghadapi ancaman sabotase di pelabuhan. Mereka membutuhkan kontrol di area yang sulit dijangkau oleh aparat resmi. Dalam situasi ini, mereka memanfaatkan jaringan dunia bawah yang masih dipengaruhi oleh Luciano. Meskipun berada di penjara, Luciano memiliki koneksi yang kuat. Ia membantu memastikan keamanan pelabuhan melalui jaringannya. Kesepakatan tidak resmi pun terjadi antara pemerintah dan dirinya. Menurut laporan militer Amerika Serikat, kerjasama ini membantu menjaga stabilitas selama periode kritis. Sebagai imbalannya, hukuman Luciano diringankan. Pada tahun 1946, ia dibebaskan, tetapi langsung dideportasi ke Italia. Ini menandai akhir kekuasaannya di Amerika, tetapi bukan akhir dari pengaruhnya. Dari Italia, ia masih mencoba mengendalikan sebagian jaringan, meskipun dengan keterbatasan yang semakin besar. Setelah kembali ke Italia, Luciano hidup di bawah pengawasan ketat. Ia tidak lagi memiliki kebebasan seperti sebelumnya. Namun namanya tetap muncul dalam berbagai laporan terkait aktivitas kriminal internasional. Ia mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya, tetapi bayang-bayang masa lalu terus mengikutinya. Dunia yang pernah ia kuasai kini berjalan tanpa dirinya. Pada tahun 1962,
Luciano meninggal dunia akibat serangan jantung di Napoli. Kematiannya terjadi secara tiba-tiba, menutup perjalanan panjang yang penuh intrik dan kekuasaan. Jenazahnya kemudian dipindahkan ke Amerika Serikat dan dimakamkan di sana. Ini menjadi penutup simbolis dari hidupnya sebagai imigran yang pernah menguasai dunia bawah Amerika. Meskipun ia telah tiada, pengaruhnya tetap hidup dalam sistem yang ia bangun. Lucky Luciano dikenal sebagai tokoh yang mengubah struktur mafia modern. Ia memperkenalkan sistem organisasi yang lebih efisien, yang kemudian diadopsi oleh banyak kelompok lain. Komisi yang ia bentuk menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dunia bawah selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa ide dan sistem dapat bertahan lebih lama daripada individu. Menurut berbagai studi kriminologi, pengaruh Luciano sangat besar dalam membentuk kejahatan terorganisir modern. Ia menciptakan model yang masih digunakan hingga sekarang. Namun warisannya juga penuh kontroversi. Sistem yang ia bangun berdiri di atas aktivitas ilegal dan penderitaan banyak orang. Ini menjadi sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Pada akhirnya, Luciano adalah simbol dari bagaimana strategi dan visi dapat menciptakan kekuasaan, bahkan dalam dunia yang paling kacau sekalipun. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.